Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Avanda Putri Dwi Jasa dengan NIM 07011223280064 dari kelas C atau L3 Kampus Indralaya jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi bab 2 berupa sumber-sumber hukum administrasi negara dari buku Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Dr. Sahya Anggara MSI untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampuh oleh Yang Terhormat Bapak Ar-Rahman Syah Febri SIP MSI. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan atau penerapan hukum. Sumber hukum ini meliputi norma-norma, peraturan, keputusan, dan kaidah yang diakui dan diterima oleh masyarakat atau negara sebagai pedoman dalam sistem hukum. Kedua, negara hukum atau Rechtsstaat. Negara hukum atau Rechtsstaat adalah konsep negara di mana semua kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum yang jelas, berlaku untuk semua pihak, dan dilaksanakan secara adil. Negara hukum menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia bukan hanya sebagai dasar ideologi negara, tetapi juga menjadi sumber normatif dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pedoman moral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam praktek hukum administrasi negara. Pancasila menjadi dasar untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, ada asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara harus berdasarkan hukum yang jelas dan tertulis. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa keputusan-keputusan administrasi negara tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kelima, kebebasan bertindak hukum administrasi negara. Kebebasan bertindak dalam hukum administrasi negara mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara untuk mengambil keputusan administratif dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun, kebebasan ini tetap terbatas oleh hukum untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan untuk melindungi hak-hak warga negara yang lain. Keenam, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sumber material ini menentukan isi atau substansi dari hukum yang ada, karena hukum tidak hanya berlandaskan pada teks tetapi juga pada kondisi masyarakat yang membutuhkan peraturan yang relevan. Ketujuh, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah bentuk atau prosedur yang digunakan untuk menghasilkan peraturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan pengadilan. Sumber formal ini mengatur bagaimana hukum dibentuk, berlaku, dan diterapkan secara sah dalam sistem hukum. Kedelapan, sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Dalam pengertian sosiologis, sumber hukum mencakup norma-norma yang hidup dalam masyarakat seperti kebiasaan atau adat istiadat yang dapat menjadi dasar pembentukan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dalam pengertian sejarah, sumber hukum mencakup tradisi hukum yang berkembang seiring waktu dan mempengaruhi sistem hukum yang ada saat ini. Kesembilan, asas-asas hukum administrasi negara. Asas-asas hukum administrasi negara merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya administrasi negara. Beberapa asas penting yang dijelaskan dalam buku ini antara lain yang pertama, asas kepastian hukum. Semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Kedua, asas keadilan. Keputusan administrasi negara harus memperhatikan prinsip keadilan baik untuk individu maupun masyarakat. Ketiga, asas profesionalitas. Aparat negara harus bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas administrasinya. Dan yang terakhir atau yang keempat, asas akuntabilitas. Aparat pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratif yang dilakukannya. Kesepuluh, skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Skema sumber-sumber hukum administrasi negara terdiri dari dua jenis utama, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber material meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk hukum. Sedangkan sumber formal mencakup peraturan perundang-undangan yang disahkan secara legal oleh lembaga berwenang. Selain itu, terdapat juga sumber-sumber hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat atau sosiologis dan yang diwariskan secara historis melalui tradisi hukum yang ada.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sumber-sumber hukum administrasi negara dari buku Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Dr. Sahya Anggara MSI. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.